kawan lamban. Nah, ini belakang kita ada Prado. Prado itu generasi dari Land Cruiser yang sebenarnya sama Toyota dibikin untuk ini yang heavy duty, ini yang dipakai untuk kota-kota atau untuk SUV lah, bisa dibilang begitu. Nah, Prado itu generasinya mulai dari J70. J70 itu ada Land Cruiser tuh kayak punya Mbak Ite. Itu terus ada J90. J90 itu Prado sebelum ini. Terus ada J120, J150. Nah, ini yang 120 yang di belakang kita. 120 itu mesinnya mau macam-macam, ada mesin bensin, ada mesin diesel. Yang favorit adalah yang mesinnya 1 KD. Yang paling favorit KD sama yang bensin 1 GRV 4000 cc kayak yang dipakai untuk FJ Cruiser, itu paling favorit lah. Nah, ini kalau cerita Prado di belakang kita ini Prado untuk untuk kelangenan, karena Prado ini dimodifikasi setelah beliau ownernya itu pensiun. Jadi udah pensiun purna kerja, harus punya mainan supaya masih aktif gitu kan. Nah, punya Prado, akhirnya disaranin kita untuk dimodifikasi yang bisa dipakai weekend car, bisa dipakai hari-hari yang masih nyaman. Kalau teman-teman pengen naik gunung, naik off-road kecil-kecil gitu, tipis-tipis gitu masih bisa, tapi jalan keluar kota juga masih oke. Makanya dimodifikasi seperti ini, dan konsepnya mobil-mobil overlanding gitulah, mobil overland tapi dengan setup yang masih cakep, dengan biaya yang masih proper, terus mobil bisa dinikmatin gitu. Nah, ini Pradonya konsepnya lift kitnya pakai Ironman, lift 5 cm 2 inch, terus kasih ban 35 gitu. 35 nya kita pilihin yang MT 811, jadi masih main-main di pasir pantai, main-main di lumpur masih oke, tapi jalan rayanya masih enak banget gitu kan. Terus peleknya pakai Dirty Left Amerika, jadi pasti balance, pasti keren, tapi harganya reasonable. Pelek itu harganya 15 jutaan satu set 5 biji, ban 22,5 gitu 5 biji, jadi masih worth banget kan. Suspensinya juga lift kitnya pakai Ironman ini Ironman itu per sama shock buat Prado itu 20 jutaan, jadi sangat worth. Halo kawan lamban, ini Prado kita pakein Maxxis Racer 3517 sama Dirty Left pakai ET-12. Itu cocok lah buat Prado, sama buat harian ini udah cukup, lebih dari cukup. Nah, buat kalian yang pengen velg kayak gini, ini made in USA tapi harganya juga terjangkau, cuma 15 juta. Nggak mahal lah. Terus bumpernya, nah Prado itu problem kalau bumper harus bikin, karena bisa beli dari luar negeri tapi lama banget. Kalau kita beli di Pia atau di ARB gitu, ordernya bisa 5-6 bulan baru datang, makanya dibikinlah di Metalcraft. Nah, ini made in dan desainnya dari anak-anak Metalcraft. Kita nggak ada pattern desain. Kalau Metalcraft itu kita bilang nggak ada pattern desain. Kita desain selalu berdasarkan kebutuhan sama berdasarkan karakter yang punya gitu kan. Nah, jadi selalu berbeda-beda. Jadi nggak punya pattern khusus, nggak. Jadi kita akan selalu bikin beda, dan kita sesuaikan kita proporsikan dengan kekuatan dan bobotnya. Pasang win juga VR Evo, udahlah pakai VR Evo udah sangat cukup. Terus pasang lampu steady udah sangat terang. Gedenya juga disesuaikan. Steady itu macam-macam gedenya, ada yang kecil, ada yang gede gitu kan, sesuaiin dengan diameter ban, bentuk bumper, bentuk mobil, itu pasti kan, biar keren. Selain itu juga steady itu harganya murah tapi sinarnya terang banget. Udah LED bar atasnya juga pakai steady yang curve, itu keren banget juga. Hampir jadi match gitu loh, di sawang enak. Wong Jawa ngomong itu di sawang nggak bosenin. Nah, ada satu konsep juga atau satu garis merah yang harus selalu kita kita menjadi acuan kita, bahwa kalau kita bikin sesuatu, bikin konsep modifikasi mobil, itu harus gimana caranya mobil ini dilihat dalam jangka waktu panjang itu menyenangkan, tidak boseni ngono kuwi. Terus selain fungsional jadi nomor 1 ya gitu. Terus bumper belakang roof rack juga dari Metalcraft, nanti jadi lihat tire hanger ada
bracket high lift jack juga custom, semuanya custom karena memang beli nggak ada. Terus yang menyenangkan lagi dari mobil ini adalah simple, dan ya total biaya modifikasi itu diserahkan ke kita. Jadi bikinkan mobil dengan konsep seperti itu, kita konsepkan, akhirnya ya seperti ini jadi. Estimasinya hampir 150 juta juga gitu. Tapi puas, maksudnya dengan biaya segitu kita dapatnya ini gitu kan. Itu jadi proper, lebih proper lagi di saat semua yang kita modifikasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu memang kerjaan kita sebenarnya agak-agak fashionable juga. Jadi tidak hanya fungsionalnya tok, tapi kita juga harus pikirin bahwa mobil ini memuaskan customer dari sisi dilihat enak, disawang enak, dipakainya enak gitu. Itulah yang jadi concern kita, yang ya kita kerjain bengkel ini sudah hampir 10 tahun. Jadi problem-problem masukan dari customer itu sangat kita butuhkan supaya kita bisa ke depan jauh lebih baik. Suruh bocorin beberapa spek dan harga barang-barang yang dipasang di Prado ini. Yang pertama mulai dari lampu dulu. Ini ada Steady Export. Ini yang 8,5 in. Jadi Steady Export ada 2, 7 in dan 8,5 in. Nah karena ini customernya butuh yang gede, lumensnya lebih gede juga, akhirnya dipilihnya yang 8,5 in. Ini lumensnya sampai 20.000, terus ini wattnya sekitar 129-130 watt lah ini. Terus kombinasi, ininya lensanya kombinasi. Yang pinggir-pinggir ini ada 4 titik itu wide beam, jadi nyebar. Yang lainnya itu spot gitu. Jadi didominasi oleh spot. Ini untuk driving light bisa sampai 1 kilo ke depan. Harganya murah ini, nggak sampai 7 juta, 6,8 apa ya. Cuma kacek sedikit sama yang 7 in gitu. Kacek itu apa? Selisih ya. Itu. Ini lampu, terus yang atas ada steady curve. Kenapa dipilih itu? Karena steady curve yang ini lebih secara pencahayaannya lebih kepada wide beam gitu, jadi lebih menyebar, jadi lebih dibutuhkan sama ownernya, dan bentuknya juga keren banget gitu, mismatch sama mobilnya ini yang super ganteng. Kalau itu lumensnya kisaran 16.000. Ya, 16.000. Harganya lebih murah daripada ini, itu sekitar 6 juta, 6,5 ya, 6,5. Itu untuk LED barnya. Terus winch. Nah, winch. Iya benar. Winch ini kita pakai VR Evo 8. Ini yang seling aja udah cukup. Ya, yang pasti buat jaga-jaga untuk recovery ketika nanti sesekali masuk ke medan-medan yang medium off-road gitu, karena ini nantinya juga paling maksimal medium off-road lah gitu. Tetap butuh ini untuk recovery. Ini untuk winch-nya. VR Evo 8 tuh berapa ya? 8.650 kayaknya, sekitar segitu. Iya, 8,6 jutaan. Ini murah, kuat, dari Warren asli. Dan kuat gitu, sampai 4 ton ya, 8.000 lbs ini. Terus kita kasih damper winch ini yang merah ini biar rapi, tertata, jadi nggak telawer gitu loh. Itu jadi kita pasang ini murah juga, 350.000, banyak kita stoknya. Terus ini nih andalan kita, C4 bos, Steady C4. Ini yang float. Kita pilih yang float karena apa? Karena ini kebutuhannya di bumper, fog lamp sebagai fog lamp untuk nyapu area bawah, terutama fungsi di bagian covernya. Ini include ada tiga cover, ada kuning, biru sama hitam. Yang kuning jelas kalau kebutuhan untuk nyapu kabut, yang biru jelas untuk kebutuhan nyapu salju gitu kan, gitu. Kalau teman-teman lagi main gitu, salju lebat pakai yang biru gitu. Itu. Ini yang float. C4 ada juga yang spot, cuma ini kebutuhannya yang float. Itu. Terus apa lagi ya? Oh, sektor kaki-kaki teman-teman.
Nah ini emang keren, mau pakai ban 35 ring 17 gitu kan, butuh lift up 2 inch. Kita pilih yang oke, pakai nitro gas shock punyanya Ironman, lift up 2 inch. Udah cukup banget, harganya murah, reasonable, terus fungsinya sudah cover untuk sampai ban 35. Ground clearance-nya juga oke gitu loh. Harga lift kitnya shock depan belakang, per depan belakang 22.500. Teman-teman bisa order di kita ready stock untuk ini. Dan saya pikir untuk Prado ini memang jadi salah satu pilihan sekarang ya, ketika orang-orang cari Fortuner susah, Prado ini good gitu. Teman-teman kalau mau belanja bisa hubungi saya, hubungi Mbak Alda, konsultasi dulu bisa. Oke, 24 jam coy. Oke.